Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya klien kami atas nama Bapak Slamet pada hari ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi melalui Pengadilan Negeri Medan yang amarnya pada intinya menyatakan bahwa klien kami dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian klien kami dihukum menjalani penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta diganti dengan 3 bulan kurungan. Nah, dalam kesempatan ini kami merasa kecewa atas putusan majelis hakim yang menurut kami tidak lebih melihat kepada fakta persidangan, di mana jelas menurut kami tidak ada satupun fakta yang membuktikan bahwa klien kami melakukan rekayasa dalam proses penilaian, rekayasa dalam proses peminjaman. Beliau hanya semata-mata mengajukan permohonan, dan permohonan itu perlu kami sampaikan sebelumnya disampaikan pula oleh pihak Bank Sumut. Artinya klien kami pure murni hanya mengajukan permohonan dengan menjaminkan satu aset yang terlebih dahulu sudah menjadi hak tanggungan atau jaminan di Bank Sumut, kemudian untuk modal usaha membeli satu objek yang objek tersebut juga dijadikan hak tanggungan atau jaminan. Nah, seharusnya kalau kita mengkaji pada kerugian negara dalam perkara ini, tentunya Bank Sumut harusnya melakukan pelelangan terhadap 2 objek yang dijadikan hak tanggungan atau jaminan pada Bank Sumut. Maka oleh karena itu kami merasa kerugian negara dalam perkara ini sama halnya seperti yang disampaikan oleh ahli yang kami hadirkan, bahwa memang tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Mungkin itu yang menurut kami menjadi kekecewaan. Namun di samping itu, berdasarkan hasil kesepakatan kami dengan pihak keluarga, maka kami akan melakukan keberatan dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Medan. Dalam kasus Bapak Slamet ini, kita melihat tidak ada lagi keadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Medan ini. Baik di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai maupun di Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Jelas dalam hal kasus Bapak Slamet ini yang dituduhkan korupsi karena markup atas nilai pinjaman tidak sesuai dengan hak tanggungan atau agunan, serta adanya kesalahan administrasi masalah sertifikat hak milik yang menjadi penambahan hak tanggungan atas pinjaman Bapak Slamet di Bank Sumut yang saat itu masih berada di salah satu bank swasta di Serdang Bedagai. Jelas dalam hal ini kita melihat ada ketidaktelitian hakim dalam memutus perkara ini, begitu juga dengan jaksa dalam memproses perkara ini. Kita tidak menghalang-halangi proses penyidikan, tapi kita meminta kepada jaksa untuk bertindak profesional dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa kami dari tim hukum menyampaikan seperti itu? Jelas, nilai dari agunan yang diagunkan oleh klien kita kepada PT Bank Sumut itu yang menilai adalah KJPP. KJPP yang menilai. Sehingga timbullah nilai dari 2 aset tersebut menjadi pertimbangan Bank Sumut untuk dikeluarkannya pinjaman kepada klien kami atas 2 pinjaman KRK dan KL. Nilainya KRK senilai 400 juta, KL senilai 350 juta. Jika jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya kesalahan dalam penilaian yang dilakukan oleh KJPP, maka jelas tidak ada markup dalam pinjaman ini. Kecuali kita menantang jaksa penuntut umum maupun Kejari Serdang Bedagai untuk membuktikan adanya kesalahan dari penilaian objek tersebut. Karena masing-masing itu legal penilaiannya, baik yang penilaian dilakukan oleh pihak kejaksaan, baik yang dilakukan oleh KJPP. Jangan ada tumpang tindih dalam penilaian sehingga merugikan masyarakat dalam proses hukum. Ini yang terjadi di Serdang Bedagai. Namun kita melihat tidak ada keberanian dari Kejari Serdang Bedagai untuk memproses KJPP dan membuktikan adanya markup pinjaman dan salahnya penilaian yang dilakukan oleh pihak KJPP. Yang kedua, cairnya pinjaman senilai 750 juta itu diakibatkan adanya cover note
yang dikeluarkan oleh notaris, di mana Kapernot tersebut berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa sertifikat hak milik dalam proses balik nama dan aslinya ada berada di tangan notaris. Faktanya sebenarnya sertifikat tersebut masih berada di bank, belum ditebus. Karena klien kami membeli tanah milik saudara Sarul, itu kredit dibuatnya menjadi hak tanggungan di salah satu bank. Maka dalam hal ini kita menantang Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk bersifat profesional, periksa dan dalami pertanggungjawaban dari notaris yang mengeluarkan Kapernot. Siapa yang menyuruh notaris membuat Kapernot tersebut? Segera tersangkakan, karena akibat Kapernot tersebutlah pinjaman ini bisa cair. Terjadilah kerugian negara secara pasal 3 maupun pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Akibat dari perbuatan mereka, sebab adanya Kapernot terjadinya kerugian negara. Sebab adanya penghitungan KJPP terjadinya kerugian negara. Kita menunggu kapan pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk memproses ini. Dan satu hal lagi, dalam proses pencairan pinjaman dari Bank Sumur itu ada proses di mana yang paling bertanggung jawab salah satunya analis, di mana pihak analis melakukan penilaian terhadap objek maupun keuangan dari Bapak Selamat. Maka dari penilaian tersebut maka diajukan kepada kepala cabang, di ACC oleh kepala cabang, maka cairlah pinjaman tersebut. Namun dalam hal ini perlu digarisbawahi, yang menjadi panduan penilaian maupun analis pinjaman tersebut adalah penghitungan KJPP. Jika sampai saat ini KJPP belum ditentukan salah penilaiannya, maka tidak ada markup dalam pinjaman. Dan permasalahan terjadi pencairan uang yang dilakukan oleh pihak bank itu karena ada Kapernot yang dibuat oleh notaris. Apakah sampai saat ini Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mampu untuk melihat kasus ini sampai ke situ dan menyelidiki kasus ini sampai ke situ? Dan kita melihat adanya tebang pilih dalam penetapan tersangka hanya karena JR yang merupakan seksi pemasaran pada Bank Sumur saat itu dijadikan tersangka karena Bapak Selamat ini sering berhubungan dengan JR. Karena berdasarkan kita tanyakan info yang sering berkomunikasi ataupun minta arahan Bapak Selamat itu kepada saudara JR, namun dia tidak tahu menahu dalam hal ini, tapi dia menjadikan tersangka saat ini. Namun yang lain, baik KJPP, notaris, kepala cabang, maupun tim analis sama sekali belum disentuh. Dan satu lagi yang harus diketahui, yang menunjuk KJPP, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi ini adalah Direksi PT Bank Sumur Pusat, bukan kepala cabang ataupun cabang Bank Sumur Serampah, tapi Direksi Bank Sumur Pusat, di mana cabang Serampah mengajukan permohonan untuk dihadirkan tim analis ataupun KJPP untuk menilai aset yang diagunkan oleh klien kami Bapak Selamat. Maka Direksi PT Bank Sumur menunjuk KJPP untuk memeriksanya. Maka jika terjadi kerugian negara akibat penghitungan ini salah, maka Direksi PT Bank Sumur harus bertanggung jawab secara administrasi. Akibat KJPP yang ditunjuknya membuat suatu kerugian negara. Namun dalam hal ini sampai dengan saat ini satupun pihak-pihak yang paling bertanggung jawab tidak ada, belum yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Selain itu, kita tidak sampai di sini untuk memperjuangkan keadilan kepada Bapak Selamat. Kita akan surati Kejaksaan Agung, KPK RI, Komisi Kejaksaan RI, dan kita juga berharap kepada Kejaksaan Agung yang untuk mengevaluasi kinerja dari Kejari Serdang Bedagai. Dengan adanya permasalahan ini, tebang pilihnya menetapkan tersangka dalam kasus yang diselidikinya.